Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah pemrograman web. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan keempat ya, kalau nggak salah hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, walaupun kuliah kita masih tetap dalam keprihatinan ya, karena sampai hari ini masih berlaku PSBB dan dari yayasan juga masih memperpanjang keharusan untuk kuliah dan bekerja dari rumah. Kita belum bisa masuk kampus kecuali untuk hal yang mendesak. Oke, hari ini kita akan masuk ke masih dengan PHP ya, masih dengan pemrograman server side ya, PHP, tapi fokus kita kali ini kepada struktur algoritma. Nah, di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, pertemuan-pertemuan yang lalu, saya sudah pernah sampaikan bahwa ketika kita belajar bahasa pemrograman itu sebenarnya tidak sulit. Ya, kalau kita sudah paham tentang algoritma pemrograman, maka bahasa apapun itu tidak sulit. Kalau ada yang bilang, Pak, nggak hafal sintaksnya, nggak hafal komennya, nggak hafal functionnya. Sekarang dokumentasi bahasa pemrograman itu sudah lengkap banget dan sudah begitu gampang untuk diakses. Beda dulu ketika saya belajar bahasa pemrograman, belajar pemrograman, ya itu dokumentasi susah kita dapat karena belum ada internet seperti sekarang. Ya, mungkin sudah ada internet, tapi zaman saya belum akses internet. Nanti tahun 90-an awal, ya, tahun 90-an awal baru ada yang namanya internet, 91, 92 kira-kira. Artinya sudah mulai memasyarakat gitu ya, artinya sudah banyak orang yang kenal internet. Saya juga sudah lebih mudah untuk mengakses internet. Toh juga manual bahasa pemrograman itu juga masih relatif sulit untuk kita dapat. Jadi kita bergantung pada buku-buku yang ditulis orang, ya. Jadi kalau mau belajar bahasa pemrograman dulu harus beli buku. Sekarang enak banget, ya. Saya sudah tunjukkan bahwa php.net, ya, php.net itu adalah manual resmi dari bahasa pemrograman PHP. Jadi jangan menghafal sintaks karena dokumennya semua lengkap. Ya. Kemudian tentang algoritma, ketika Anda paham tentang algoritma pemrograman, sebenarnya semua bahasa pemrograman itu sama pada prinsipnya. Ya. Struktur algoritma masih ingat ada berapa? Ada yang ingat? Struktur algoritma. Coba taruh di chat. Sebutkan, ada berapa dan sebutkan. Struktur algoritma. Tiga, sebutkan Kalvina. Percobaan. Perulangan, oke. Okay. Well, if else itu kan percabangan. Ya, Kalvina menulis percabangan, perulangan, if else. Tapi if else itu ya percabangan. Selection itu percabangan, ya. Oke, Meliana, sequence, selection, repetition. Hasil searching nih. Nggak apa-apa. Ya, yang penting ingat lagi ya, bahwa struktur algoritma itu sequence, selection, repetition. Nah, artinya di mana-mana bahasa pemrograman itu ya ini. Di mana-mana pemrograman itu ya ini. Struktur algoritmanya enggak beda, semuanya sama. Ya. Untuk sequence no problem ya. Sequence pada prinsipnya pemrograman itu dibaca dari baris pertama sampai baris terakhir. Ya kan? Ya, itu sequence. Jadi
Apa yang harus Anda kerjakan step by step itu Anda harus tulis secara berurut. Ya, karena kalau misalnya ada pekerjaan yang harus dikerjakan lebih dulu tapi tidak dilakukan, maka program biasanya akan mengalami kesalahan atau bahkan berhenti bekerja sama sekali. Itu sequence. Kemudian program itu menjadi lebih kompleks ketika kita sudah menggunakan struktur algoritma pencabangan atau selection. Ya, pencabangan atau selection menyebabkan program akan melompat ya ke baris program tertentu atau ke lokasi program tertentu atau memanggil subprogram tertentu. Ya, nanti kemudian kita belajar juga tentang function ya, modul program. Nah, itu juga akan menyebabkan program kita meninggalkan struktur sequence-nya. Sequence tadi urutannya, ya. Nah, ketiga adalah program menjadi lebih kompleks ketika ada proses yang harus berulang. Ya, proses yang harus berulang itu berarti program akan menjalankannya dengan ketentuan yang kita berikan. Entah dia menjalankannya dengan jumlah tertentu atau dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu juga bisa kita tentukan melalui seleksi, melalui struktur algoritma seleksi. Nah, di situ yang kemudian membuat pemrograman itu menjadi lebih kompleks. Tapi ketika Anda paham prinsipnya, sebenarnya tidak susah kok. Ya, dan tidak mempengaruhi bahasanya. Jadi bahasa pemrograman apapun kita bisa melakukan pemrograman, yang penting paham struktur algoritma. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, kalau begitu hari ini kita belajar struktur algoritma di PHP buat apa? Ya kan? Nah, ada yang berbeda, ya, ada yang berbeda dalam teknik pemrograman untuk web. Kenapa? Web itu pada prinsipnya adalah dokumen HTML, ya, ditulis dengan HTML, sementara pemrograman web itu adalah penggunaan teknik pemrograman untuk menghasilkan HTML. Jadi outputnya HTML. Maka ketika kita paham struktur algoritma, kita juga perlu adaptasi bagaimana kita mengatur kode program kita bersama dengan kode-kode HTML. Sebenarnya lebih ke situ. Tapi kalau kita paham struktur algoritma sequence, selection, loop, ya, repetition, perulangan, itu semuanya sama. Tinggal bagaimana teknis, bagaimana teknik untuk memasukkannya ke dalam HTML. Ya, jadi poin kita lebih ke situ. Adapun kalau Anda lupa tentang struktur algoritma itu, ya anggap itu refreshing dalam pertemuan ini. Tapi kita akan lebih fokus bagaimana kita menempatkan kode PHP dengan struktur algoritma yang kita sudah kenal di dalam HTML. Seperti itu. Oke? Nah, ini tadi tentang struktur algoritma, saya katakan sekali lagi, di mana-mana sama. Ya, bahasa pemrograman apapun prinsipnya sama. Ya, nanti dia beda kalau sudah bicara paradigma object oriented, functional programming, apalagi artinya kalau kemudian struktur data, ya kalau struktur datanya beda, maka teknik di masing-masing pemrograman itu beda cara menangani. Ya, walaupun sebenarnya tidak jauh berbeda. Nanti pertemuan berikut kita akan bahas tentang struktur datanya. Ya, struktur data yang paling banyak mempengaruhi paling banyak menyebabkan bahasa-bahasa pemrograman itu nyaris jauh bedanya dengan bahasa pemrograman yang lain. Tapi kalau bicara struktur algoritma, pada prinsipnya semuanya sama. Oke? Sequence, selection, atau loop. Nah, kembali saya sampaikan bahwa dalam kuliah ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana kita mengembed, ya, menggabungkan antara
bahasa pemrograman server side, dalam hal ini PHP, dengan kode-kode HTML. Ya. Ups. Nah, ingat dulu bahwa nama variabel di dalam PHP itu selalu dimulai dengan tanda $. Ya. Kemudian penulisan nama variabel pada prinsipnya bebas, ya, cuman ada konsensus, ada kesepakatan antara para programmer PHP yang udah senior bahwa sebaiknya kita menulis nama variabelnya seperti ini. Ini namanya camel style. Ya, kita udah bahas di yang lalu. Oke? Saya kira logika sequence itu sederhana. Ya, kerjakan yang mana yang harus lebih dulu, baru kemudian dilanjutkan yang berikut. Contoh, untuk mendapatkan nilai C, untuk mendapatkan nilai variabel C, dia sangat bergantung pada variabel A dengan variabel B. Ya, karena itu, maka variabel A dan variabel B harus didefinisikan lebih dulu. Baru kemudian kita bisa operasikan sebagai hasil apa yang nanti hasilnya akan menjadi isi dari variabel C. Ya, itu sequence. Kita tidak mungkin melakukan kalkulasi variabel C dulu, ya, baru kemudian kita mengisikan A, baru kemudian B. Sementara A dan B, kalau dalam konteks ini, dalam contoh ini ya sah-sah saja saling bertukar. Mau B dulu, mau A dulu boleh, ya, karena mereka tidak saling bergantung. Tapi variabel C itu bergantung pada variabel A dan variabel B. Jadi, pekerjaan menyiapkan variabel A dan menyiapkan variabel B harus dikerjakan lebih dulu sebelum mengisi nilai variabel C. Saya kira ini Anda sudah paham, ya, kira-kira ini pertemuan kedua, ketiga di pembahasan tentang algoritma pemrograman, tentang variabel. Oke? Nah, kemudian menampilkan. Menampilkan kan tidak mungkin kita menampilkan sementara nilainya belum ada. Ya, jadi kalau kita menempatkan echo hasil di atas sini, ya, mendahului semuanya, maka hasilnya akan kosong atau mungkin pesan error karena variabel C dianggap belum pernah ada. Ya, sehingga kita harus berpikir bagaimana urutan dari kode-kode program itu kita susun sehingga urutannya menjadi logis. Ya, saya nggak tahu dosen Alpromo itu ngasih contoh seperti apa. Kalau saya dulu ngasih contoh menggoreng pisang. Ya, menggoreng pisang. Sebutkan urutannya menggoreng pisang. Ayo, menggoreng pisang urutannya gimana? Yang hobi masak-masak, goreng-goreng, tumis-tumis. Oke, pasti kupas pisang dulu kan? Tidak mungkin digoreng dulu baru dikupas. Oke, Evelyn, beli pisang. Kalau saya algoritmanya paling gampang, beli pisang goreng, selesai. Ya, ya, kejauhan. Ya, wah, apalagi Henry suruh tanam pisang dulu. Kejauhan. Anggap pisang sudah ada, semua bahan sudah ada, semua alat sudah ada. Sekarang bagaimana kita menggoreng pisang? Kan gitu. Ya, dimulai tentu dengan sekarang kupas pisang atau panaskan dulu, Beatrice. Kupas dulu. Ya, kupas dulu. Takutnya proses mengupas kita tidak tahu berapa jumlahnya. Ya, sementara minyak sudah dipanaskan, ya, ada resiko minyaknya rusak atau terlalu panas atau bagaimana, begitu masuk pisang gosong gitu kan. Jadi selesaikan dulu mengupas, baru kemudian kita panaskan. Nah, ini yang kita sebut sequence dalam struktur algoritma. Ya, kita lihat apakah dua hal ini saling bergantung. Kelihatannya sih tidak bergantung. Mengupas pisang sama
memanaskan minyak, ya. Tapi memanaskan minyak itu menghasilkan efek yang berbeda ketika terlalu panas atau kurang panas, ya kan? Sehingga mempengaruhi mana duluan yang kita kerjakan. Oke? Ya, mungkin dosen Anda waktu Alpro 1 memberi contoh bangun pagi, ya, pakai nyanyi, ya. Bangun tidurku terus mandi, gitu ya. Ya, tidak lupa menggosok gigi, gitu. Nah, itu pelajaran algoritma untuk anak kecil. Ya, oke. Cuma ada baris perintah yang dia lupa. Pakai baju. Ya, habis lagi mandi, terus gosok gigi, terus bantu ibu. Ya, nggak pakai baju. Oke, ya. Itu contoh belajar algoritma. Yang kedua adalah selection. Nanti sebentar saya tunjukkan bagaimana bagaimana di dalam PHP. Ini contoh-contoh sudah dalam PHP ya, sudah dalam PHP. Jadi nama variabel kemudian perintah output itu sudah PHP. Nanti sebentar saya tunjukkan bagaimana kita menuliskannya. Next adalah selection. Ya, selection bisa satu option, walaupun sebenarnya satu option itu ya dengan tidak tetap dua option, gitu kan? Jadi paling sedikit adalah dua option, dua pilihan. Jika ya, jadi jika sebuah kondisi itu benar, ya, maka statement di dalam ini akan ya. Tapi kalau tidak benar, kalau var, ya, kalau nilai variabel tidak sama dengan 0, ya, berarti dia masuk di statement ini, masuk di blok else. Kenapa? Kalau jumlahnya, kalau nilai dari var itu tidak sama dengan 0. Ini adalah operator perbandingan, ya. Kalau dia cuma satu tanda sama dengan, itu berarti operator penugasan. Ingat itu ya. Ya, kalau di bahasa Pascal itu cuma satu. Oh tidak, di Pascal itu pakai titik 2 sama dengan untuk penugasan, ya. Kalau dia perbandingan dia cuma satu tanda sama dengan. Tapi di bahasa-bahasa modern sekarang, ya, termasuk PHP itu perbandingan pakai 2 tanda sama dengan, ya, itu berarti equal, ya. Kalau dia pakai 1 sama dengan, itu berarti penugasan, kayak begini. Ini berarti penugasan, ya, pemberian nilai. Oke, assignment. Ya, variabel diberi nilai 80, paket H1 tanda sama dengan. Ini masih sering banyak yang salah, ya. Habis itu Pak, halo, satu-satu. Saya bisa didengar? Oh, oke. Sudah normal lagi ya? Ya, terima kasih. Oke. Saya lanjut, saya ulang ya, bahwa operator pertidaksamaan, bagaimana itu operator pertidaksamaan? Ada berapa operator pertidaksamaan? Ya, operator pertidaksamaan. Lebih kecil, lebih besar, ya kan? Bukan lebih kecil, lebih besar. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, ya, dan sama dengan. Gitu? Gitu. Nah, operator-operator itu punya 2 tanda. Ya, punya 2 tanda. Kecuali kalau dia lebih dari cuma 1 tanda, ya, lebih dari, kurang dari, 1 tandanya.
Tapi kalau dia sudah pertidaksamaan, lebih dari atau sama dengan dua tanda, atau sama dengan menggunakan dua tanda. Jadi diingat ya, diingat. Ini dari pengalaman saya ngajar pemrograman web, baik itu PHP maupun JavaScript, paling sering kesalahan itu di sini. Ya, paling sering mahasiswa melakukan kesalahan itu pada penulisan operator perbandingan. Ya, lupa tanda sama dengan. Bagaimana kalau tidak sama dengan? Kita pakai tanda seru dan sama dengan, artinya not sama. Ya, tanda seru di dalam operator itu berarti not, ya, operator logika. Oke? Nah, secara prinsip sama. Jika kondisi ini terpenuhi, maka kerjakan di dalam blok ini. Jika tidak, maka kerjakan di blok ini. Dan ini berarti tidak akan pernah dikerjakan. Oke? Nah, ini apabila ada dua pilihan. Ya atau tidak. Itu berarti dua pilihan ya. Sama atau tidak. Tidak sama atau sama, gitu kan? Tidak sama atau tidak. Ayo. Ya. Jika tidak sama, maka else. Berarti else kan berarti tidak. Hati-hati, nanti bingung. Ya. Nah, pilihannya hanya dua. Ya, ini hanya punya dua pilihan. Jika ini, maka ini. Kalau tidak, ini. Ya. Penulisannya pakai kurung, ya, pakai blok kurung kurawal. Tapi kalau statementnya cuma satu, ya, satu garis, ya, kemudian tidak membutuhkan else, artinya kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka lanjut saja di bawahnya, itu berarti tidak perlu else kan? Ya, kalau seperti itu, maka kita bisa tidak usah pakai blok, langsung aja tulis di belakangnya. Ya, itu buat mempersingkat kode. Tapi harus dibiasakan supaya nggak bingung. Oke, kalau hanya dua pilihan ya seperti ini. Tapi ketika pilihannya lebih dari dua, ya, contoh, kalau nilainya lebih dari 80, maka A. Kalau nilainya kurang dari 80 dan lebih dari 60 misalnya, maka B. Kalau kurang dari 60 dan lebih dari 40, maka C. Lihat, pilihannya sudah 3. Apakah A, apakah B, apakah C? Ya, kalau dalam kondisi menggunakan if, kita bisa menggunakan if kondisi pertama, lalu di sini else lagi, di dalamnya pakai if lagi. Itu cara yang dulu. Nah, oh, sorry, apa ada else di sini? Saya tidak sebut else if, tapi sebenarnya ada perintah else if. Ya, lupa, harusnya ada satu lagi. Else if, jadi kondisi kedua. Else if kondisi ketiga, else if kondisi keempat. Ya, tapi kalau dilihat secara analisis algoritma, itu menganalisis seberapa cepat program ini dikerjakan. Berapa langkah program ini harus dibutuhkan untuk mengerjakan setiap baris gitu. Ya. Nah, else if kemudian banyak pilihan, itu setiap satu evaluasi itu satu langkah. Setiap satu evaluasi itu satu langkah. Ya. Jadi kalau dia pilihannya sudah banyak, maka penulisannya akan menjadi rumit, kompleks, ya. Kemudian proses pengerjaannya juga itu menjadi lebih panjang atau lebih lambat. Stepnya, langkahnya jadi lebih banyak. Maka kita bisa sederhanakan pilihan yang banyak menggunakan, kalau di Alpro 1 Anda mengenal istilah cache. Ya, cache. Tapi di sini dia pakai switch. Cache juga sih, tapi pakai switch. Switch berdasarkan nilai variabel. Ya, jika nilai variabelnya 1, maka kerjakan ini. Jika variabelnya 3, maka kerjakan ini. Jika variabelnya berapa, maka kerjakan ini. Nah, ini bisa banyak, ya.
dengan satu statement perbandingan saja, tidak menggunakan banyak statement if. Ya, nah ini secara analisis algoritma ini lebih efisien daripada banyak if. Oke? Ini untuk selection. Yang ketiga adalah perulangan. Ya, perulangan itu ada beberapa jenis. Ya, perulangan ada yang berhingga. Berhingga artinya kita menentukan berapa kali dia harus mengulangi. Ya, contoh for mulai dari i bernilai 0 dan selama i kurang dari 10 dan i bertambah 1, maka selama itu kerjakan ini. Ya. Oke. Ini kira-kira berapa kali nih eksekusinya? Ayo, saya tanya, ini berapa kali eksekusinya nih? I sama dengan 0, I kurang dari atau sama dengan 10, dan I increment 1. Ini increment ya, ini operator increment, plus ini increment. Artinya ini sama dengan I tambah 1. Jadi setiap kali step dia akan bertambah dengan 1. Jadi dari 0, 1, 2. Saya tanya, ini akan dieksekusi berapa kali? Halo? 10? Yakin, Beatrice? 9. Yakin? Ayo. Kenapa 11, Meliana? Dari 0? Terus? Ya, betul, dari 0. Ya, oke, that's good. Ya, Meliana, betul. Perhitungan akan mulai dari 0 dan berhenti di 10. Ya, kenapa? I sama dengan 0, itu sudah langsung eksekusi kan? I sama dengan 0. Bertambah, selama dia kurang dari 10, selama dia kurang dari atau sama dengan 10, ya, berarti 10 masih masuk. Ya, 10 masih masuk. Maka urutan yang disebut sama Meliana benar, 0, 1, 2, 3 sampai 10 itu ada 11 angka. Berarti loop ini akan berulang 11 kali. Ya. Kalau saya mau bikin dia hanya 10 kali pas, kira-kira bagaimana? Ini refreshing nih, Alpro 1. Ya, saya lihat Anda lulus A semua. Kalau saya mau pas 10 kali, misalnya. Oke, Natasha, I sama dengan 1. Boleh. Atau Natasha bilang I sama dengan 1. Right. Benar. Atau cara lain, I kurang dari atau sama dengan 9. Ya, begitukah? Cara lain ada lagi? Ya, benar, Jarvid sama Natasha sama I kurang dari 9 itu malah kurang, Natasha. Ya. I kurang dari 9 berarti dia berhenti di 8. Ya. Kalau kurang dari atau sama dengan 9, ya, maka dia akan berhenti di 9. Berarti dari 0 sampai 9, 10 angka. 10 kali mengulang. I plus sama dengan 2, itu berarti stepnya plus 2. Ya. Stepnya 2, Jervin. Jadi bukan tambah-tambah 1, nanti dia jadinya 0, 2, 4, 8, ya kan, sampai 10. 0, 2, 4, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Oke? Sebentar kita coba, nah.
Rupanya Anda masih ingat ya, masih fresh dengan algoritma perulangan. Nah, kadangkala kita mengulang bukan berbasis pada jumlah. Berbasis pada jumlah sih, tapi rujukannya itu bukan urutan angka 1 sampai 10 atau 1 sampai 9 atau 0 sampai 9. Ya, kadang-kadang kita dalam kasus banyak kasus pemrograman, pengulangan itu bukan merujuk pada pengulangannya bukan berdasarkan angka, tapi berdasarkan data yang ada, dan data itu bukan data angka. Ya, misalnya mahasiswa, misalnya, ya, berdasarkan jumlah mahasiswa. Ya, ada data isinya mahasiswa, ada array, ya, ada array isinya mahasiswa 1, ya, Natasha, Jervin, Evelyn, siapa lagi, Meliana, Calvina, misalnya ya, ada daftar itu. Terus bagaimana kita mendapatkan angka perhitungannya, padahal itu bukan angka, ya. Nah, atau contoh ya, Senin, Selasa, Rabu. Oke, kita mau mengulangi. Padahal yang di dalam ini bukan angka. Tapi tetap ada jumlahnya kan. Ya, maka kita bisa menggunakan for each untuk setiap data di dalam array ini. Jadi data pertama, data kedua, data ketiga. Jadi untuk setiap hari, hari adalah sebuah variabel, isinya adalah array. Mudah-mudahan Anda masih ingat array. Ya, array itu adalah variabel yang menyimpan lebih dari satu nilai. Ya, hanya dengan satu nama, tapi kita harus sebutkan indeksnya. Nah, kita mau ngambil nama hari di dalam sini dengan cara perulangan. Kalau kita pakai for, ya, kalau kita pakai for, masalahnya kita tidak tahu berapa banyak data di dalam sini. Kita tidak bisa berasumsi kalau hari pasti 7. Ya, tapi ternyata hari di sini cuma 3. Apalagi kalau misalnya mahasiswa. Ya, untuk kita mau bilang for i sampai jumlah mahasiswa. Berapa jumlah mahasiswa? Ya kan? Kita tidak tahu jumlahnya persisnya, tapi berdasarkan data yang ada. Nah, data yang ada ini bisa saja kita ambil dari database kah, atau kita definisikan monolog seperti ini, Senin, Selasa, Rabu. Ya, kita tidak bisa berasumsi bahwa hari sama dengan 7. Sehingga kita bisa loop, ya, selama kurang dari jumlah hari, maka kita ulangi gitu. Ya. Nah, kita bisa menggunakan for each. Ya, for each untuk setiap isi atau elemen dari array bernama hari, tampilkan. Misalnya echo H. Jadi hari untuk setiap elemen dari hari sebagai H, jadi elemennya dikeluarkan, dipindahkan ke variabel H. Elemennya apa? Senin, Selasa, Rabu. Lalu kemudian echo H. Berarti yang keluar adalah Senin, Selasa, Rabu. Ya, tanpa kita harus tahu berapa banyak isi elemen array. Kalau sekarang sih ketahuan 1, 2, 3 gitu. Tapi ketika kita melakukan pembacaan data dari database atau input dari user, kita tidak tahu berapa banyak data yang diinput oleh user. Kita tidak tahu berapa banyak data hasil query database. Ya, contoh, di Siska Anda memilih KRS. Ya, di Siska Anda memilih KRS, memilih mata kuliah waktu mengisi KRS. Nah, Anda pilih mata kuliah itu kan masing-masing beda-beda. Mungkin Anda seangkatan, mungkin hampir sama semua. Tapi kalau ada mahasiswa lain yang memilih mata kuliah juga di semester yang berbeda, misalnya Anda semester 5, teman Anda di semester 3, atau senior Anda di semester 7, itu kan mata kuliahnya mungkin lebih sedikit. Gitu. Tapi Anda mengisi di formulir yang sama.
Anda mengisi di web yang sama. Ya, Anda mengisi berapa mata kuliah? 10 mata kuliah. Yang mahasiswa semester 3 mengisi 11 mata kuliah. Yang mahasiswa semester 7 mengisi 4 mata kuliah saja. Bagaimana kita mendeteksi jumlah mata kuliahnya? Salah satu cara paling gampang adalah menggunakan for each. Untuk setiap mata kuliah yang dipilih, maka akan dibaca tiap-tiap elemen mata kuliah itu. Oke, kita tidak tahu jumlahnya. Kalau kita tahu jumlahnya, kita pakai statement for biasa, standar. Ya, kenapa? Ditahu jumlahnya. Ya, kita tahu jumlahnya. Tapi kalau tidak, ya kita bisa pakai for each. Kemudian keuntungannya for each, kita juga langsung bisa ngambil isi data. Ya, dari struktur array ini. Oke, nanti minggu depan, insya Allah kita belajar tentang struktur data, bukan cuma ada array, ya ada struktur data yang lain yang mungkin akan sering kita gunakan. Boleh dibaca-baca dari sekarang tentang JSON. Ya, JSON. Oke, ini for each. Sebentar kita tes ya, sebentar kita coba. Kemudian masih dengan perulangan, ini perulangan yang bisa dikatakan tak berhingga. Ya, jadi hati-hati menggunakan loop while, ya, karena pada prinsipnya perulangan ini tak berhingga. Ya, kalau saya taruh di sini while true, itu jalan. Ya, while true, jalan terus tuh, tidak berhenti. Ya, jadi saya pesan duluan, kalau Anda menggunakan while, hati-hati karena perulangan ini tak berhingga. Dia bisa jalan terus tanpa ujung. Maka, ketika Anda menuliskan statement while, yang pertama Anda lakukan adalah tentukan batasnya, ya, kondisi kapan dia berhenti, dan-nya pakai huruf besar garis bawah cetak tebal, bling-bling. Dan siapkan akuntor. Ya, siapkan kontrol. Kapan jumlah ini tercapai? Jadi ini duluan ditulis, ini sama ini. Karena kalau Anda menentukan ini tapi tidak pernah melakukan ini, maka nilai I tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah mencapai angka 10, dan while-nya akan terus berjalan karena I-nya tidak pernah lebih besar dari 10. Maka saya katakan tadi, while adalah perulangan tak berhingga. Kalau kita salah menuliskannya, maka program kita loop terus dan itu akan membebani server. Ya, kadang-kadang servernya harus di-down dulu tuh baru untuk matikan. Tapi untungnya apalagi namanya? Protokol HTTP, protokol web itu ada yang namanya timeout. Ya, ketika timeout-nya sudah lebih dari kalau nggak salah 300 detik ya. 300 detik itu biasanya diberhenti sendiri. Timeout kita bisa atur di konfigurasi server. Ya, kalau dia sampai mencapai timeout-nya, nanti dia pasti berhenti sendiri. Tapi selama dia berproses itu, dia akan membebani server. Ya, bayangkan kalau di dalam while ini ada perhitungan-perhitungan atau pembacaan data yang besar-besar. Nah, itu akan mengkonsumsi resources pada memori server. Ya, jadi saya kira dimanapun, ya, di semua bahasa pemrograman seperti itu. Ya, hati-hati ketika Anda menggunakan statement while, pastikan Anda sudah mendefinisikan kondisinya dan pastikan Anda sudah menuliskan batasannya, apalagi namanya kontrol atau akumulatornya. Ya, kalau di sini kondisinya selama satu nilai itu true, maka pastikan ada yang membuat dia false. Ya, kalau kondisinya adalah berdasarkan jumlah, maka pastikan ada akumulator yang menghitung jumlahnya. Karena kalau tidak, while ini akan infinite, tak berhingga. Oke? Ya. Nah, sekarang waktunya saya demo. Ya, beberapa statement untuk struktur algoritma.
Saya sharing screen dulu, mulai dari depan. Kalau ini sequence saya kira tidak terlalu susah. Ya, saya share, saya present ya. Entire screen. Terbaca? Oh, baru muncul. Apakah layar saya terbaca? Oh, halo. Oke, terbaca ya. Tapi ini masih tugas pemrograman. Sorry, tugas desain ini adalah praktikum desain web. Jadi saya mesti ganti dulu. File saya buka reopen. Jadi kalau sudah pernah kita buka foldernya, langsung reopen. Ya. Mana dia? pweb sr. Oh ini ya. Docker. Dockernya saya belum hidupkan. Sambil nunggu, saya hidupkan Dockernya dulu. Kalau kalian menggunakan Docker desktop, itu langsung hidup, nggak usah dihidupkan lagi. Oke, sambil nunggu. Yang ini kah file kita? Bukan. Oh, bukan ini. Kita sudah jauh kok latihannya kan. Open folder lagi. Yang ini yang saya SRK1. Saya tutup ini supaya tidak terlalu rame, tidak terlalu berat juga. Sorry, saya lupa. Ini masih nunggu. Saya lupa hidupkan. Ingat kenapa saya harus hidupkan Docker? Ingat kenapa saya harus hidupkan Docker? Halo, kenapa Docker saya mesti pakai, saya mesti hidupkan? Oke, this is it. Kita tunggu Dockernya hidup. Saya tanya, kenapa kita harus menunggu Dockernya hidup? Ada yang ingat alasannya? Halo? Halo, masih ada mahasiswanya? Kenapa saya mesti hidupkan Docker? Kenapa saya harus menunggu lama?
Supaya bisa di browsing servernya. Bisa diperjelas lagi kira-kira, Jervin? Kenapa saya harus menghidupkan Docker? Karena servernya di Docker. Oke. Kenapa harus pakai server? Ya, Calvina bilang karena servernya di Docker. Jervin bilang supaya bisa di browsing servernya. Kenapa mesti pakai server? Kenapa mesti pakai server? Halo, halo, halo. Supaya file PHP bisa diakses di internet. Docker lokal itu belum bisa diakses di internet. Ya, bukan itu jawabannya. Kenapa kita harus pakai server? Bukan, Natasha? Kenapa kita harus pakai server? Hmm? Kenapa sih mesti kerumitan-kerumitan membangun server, menyiapkan server ini sekarang lagi nunggu up server? Ya, buat uji coba, kenapa mesti pakai server, Jervin? Ya, kenapa mesti pakai server? Ini cukup lama nih nunggunya, makanya saya biasanya tidak matikan, tapi ternyata ini mati. Kenapa mesti pakai server? Oke, muncul mie ikan pausku, tapi saya belum dapat jawaban yang memuaskan, jadi saya belum bisa tidur, belum bisa lanjut. Kenapa mesti pakai server? Siapa? Yang malu-malu jawab. Jarvin udah jawab, Natasha udah jawab, Beatrice jawab, Calvina jawab. Ya, yang belum pernah jawab. Nggak lanjut nih. Ya, serverku sudah hidup, tapi Anda belum kasih alasan. Kenapa mesti pakai server? Biar bisa kerja di back end. Belum, belum. Bukan itu jawabannya. Menjadi testing server. Kenapa mesti pakai server? Kenapa mesti pakai server, Henry? Nggak lanjut. Nggak lanjut. 9:05, 35 menit lagi kalau nggak ada jawaban yang memuaskan, saya mengapa harus pakai server? Ayo. Kenapa harus pakai server? Ya, bagus nih. Kalau penasaran, bagus. Supaya begitu tahu jawabannya, Anda ingat sepanjang masa. Kapasitas besar bukan, Natasha. Agar PHP dapat dieksekusi. Kenapa harus server? Kenapa butuh server? Ya,
tes apa saya sudah online? Sudah? Oke. Sorry, tiba-tiba listrik mati. Itu salah satu kelemahan teknologi ya, bergantung pada listrik. Tapi sekarang trennya akan bergeser ya ke pemanfaatan listrik tenaga surya dan baterai. Jadi mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita tidak lagi bergantung pada jaringan listrik. Halo, saya online kah? Oke. Ya, karena saya ya, dokternya juga restart. Terbaca Mi layarku? Sekecil itu terbaca? Apa paling bawah tulisannya? Di saya blur, oke. Detecting, oke. Oh, terbaca ya. Oke. Saya masih nunggu pertanyaan saya dijawab. Mengapa kita butuh? Kenapa sih saya harus nunggu ini nih? Ya. Kenapa kita butuh server? Ya, William, that's right. Ya, karena PHP adalah server-side language. Ya, kalau seandainya PHP itu front-side ya atau client-side, maka kita sama sekali nggak butuh server. Ingat ya, ya, karena kita membuat program yang akan dieksekusi di sesi server, maka kita harus butuh server. Kalau tidak, program kita tidak akan bisa dieksekusi. Ya, supaya mindset Anda selalu ingat bahwa kita mengerjakan ini server side. Karena dia server side, maka kita butuh server. Ya, entah itu di lokal atau online, sama saja pada prinsipnya. Cuma kan kalau kita kerjakan online, tiap kali kita ngedit kita online kan, tiap kali ngedit kita online kan, testing kita ngetesnya lihatnya juga online, itu ribet dan makan ongkos, ya kan, makan kuota. Jadi kita buatnya di komputer lokal, kita buat menggunakan virtual server. Virtual server di saya kebetulan pakai Docker, ya. Mungkin di antara Anda ada yang pakai SAM, ya, itu sama pada prinsipnya kita butuh server. Ya, kenapa butuh server? Karena kita sedang belajar pemrograman server side. PHP adalah bahasa pemrograman server side. Ya, kenapa saya tekankan ini? Karena dari pengalaman ngajar yang lalu, ada front end, ada back end, ada client side, ada server side. Itu sebagian mahasiswa, sebagian ya, enggak semua, itu masih ada yang tidak bisa membedakan. Ya, dia mengeluh servernya tidak hidup, padahal dia lagi bikin program untuk front end. Ya, program yang client side. Dia mengeluh kenapa programnya tidak jalan, ya, padahal dia lagi bikin program PHP server side, tapi servernya nggak dihidupin. Oke? Jadi Anda ingat ya, kita butuh server karena kita sedang belajar pemrograman server side. PHP adalah pemrograman server side. Lama nih.
Oh, Atom saya belum buka. Saya buka Atomnya. Dia tadi mati mendadak. Kira-kira direktori mana yang terakhir dia buka? Lambat. Ya, laptop saya ini udah mentok. Ya, kalaupun bisa ditambah maksimal 8 GB RAM, sekarang adanya 6 GB, tapi saya mau cari ganti yang 4 GB-nya, yang 2 GB-nya mau saya ganti jadi 4. Nggak ketemu, ya, nggak ketemu RAM yang cocok. Susah dapatnya, jadi kayaknya udah mentok 6 GB. Walaupun 8 GB, kalaupun dapat 8 GB nanti tetap sempit kayaknya. Oke, sudah muncul di sini. Nah, saya bikin satu program ya, ini program 01 dari praktikum 1 kemarin. Ya, sebentar Anda akan bikin praktikum 2. Modul program saya sudah, modul praktikum saya sudah taruh di Classroom ya, sebentar untuk sesi kedua. Saya bikin program baru di sini. Ya, saya bikin program baru di sini, tentu saya harus pantau supaya saya tahu. New file. Ya, saya bilang di sini contoh 02.php. Jangan lupa dia harus PHP. Oke. Kemudian jangan lupa statement HTML-nya, struktur dasar HTML-nya. Udah. Saya kasih title di sini, struktur algoritma. Ini salah tulis. Nah, kita mulai dari, saya kira kalau sequence nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bermasalah. Yang penting urutan ya, bahwa yang mana lebih dulu, mana yang berikutnya. Kita bikin algoritma apa lagi namanya? Kita bikin algoritma selection ataupun loop atau perulangan, itu juga nanti di dalamnya ada sequence ya, ada urutan. Baik, saya membuat kode PHP. Ya, ini di dalam HTML. Saya bikin sebuah perulangan, ya. Apa tadi perulangan? For. Lihat, ya. Kalau saya pakai Atom, kalau Anda pakai Atom, saya tergantung familiar di mana ya. Saya tidak tentukan Anda mau pakai editor yang mana. Saya kebetulan familiarnya dengan Atom. Katanya sih VS Code lebih bagus, tapi saya coba-coba, mungkin faktor kebiasaan dan belum terbiasa, jadi saya masih nyaman dengan Atom. Oke, ini saya ulangi ya, saya ulangi dalam slow motion. For R gitu ya. Ini langsung enter aja. Ada pilihan-pilihan dikasih, kita langsung enter di situ. Ya, statement for langsung dikasih i. Ya, ada variabel i. Selalu menggunakan i, apakah harus? Ya tidak, Anda boleh ganti. Cuman biasanya i itu mewakili indeks. Ya, mewakili indeks. Jadi
counter kita itu untuk indeks. Jadi dia pakai simbol I. Boleh pakai M, pakai N, pakai X, silakan. Ya. Nah, ini kalau dia blok 3 begini di atom ya, kita kesempatan untuk mengganti nama variabelnya, mau I atau mau yang lain, silakan. Oke. Kita tidak mau ganti, kita... Nah, ini yang paling penting adalah I kurang dari berapa. Misalnya, I kurang dari 10. Kalau begini, berapa kali perulangan nih? I sama dengan 0 dan I kurang dari 10. 10. Vira bilang 9. Kenapa 9, Vira? Hah? Salah. Ya, lihat. Mulainya dari 0. Ya, mulainya dari 0. Dan batas atasnya, terakhirnya adalah kurang dari 10. Artinya, tidak masuk 10-nya. Berarti dia akan menghitung 0 sampai 9. Ya, dan I plus plus berarti ini increment tambah 1, tambah 1, tambah 1. Kita coba tulis di sini. Ya, coba tulis di sini. Echo I titik koma. Ya, saya save. Apakah serverku sudah jalan? Oh, oke. Ada nih ikan pausnya. Ya, berarti serverku sudah jalan. Saya pakai... Ini kemarin pakainya apa? Localhost ya? Tunggu. Docker PS. Oh, belum ada. Saya Docker PS-A. Jadi kalau mau ngecek apakah server Anda hidup, ya Docker PS kalau pakai Docker ya. Terus lihat mana server Anda. Ini PWeb 201. PWeb 201 dalam keadaan up, hidup. Ya. Ini PWeb 201 SRV exit, mati. Ya. PWeb 201 exit. IP address-nya ya pakai port 8123 yang kita hidupkan kemarin kan. Nah, jadi kalau misalnya mau ngetes dan servernya mati, periksa apakah memang lagi hidup atau enggak. Seperti ini. Ya, server yang mau kita pakai namanya PWeb 201 SRV1. Ya. Anda pakai nama apa? Nama kontainer ya. Ini nama kontainer ya. Nah, cek ternyata ini mati. Ya, mati 23 menit yang lalu. Jadi waktu pas mati lampu. Saya harus hidupkan ini. Bagaimana cara hidupkannya? Kita pakai perintah docker start. Ya, pweb. Nah, kalau saya sebenarnya bisa pakai begini, pweb 201, tapi ini kan ada samanya. Ya, kita bisa gunakan ID-nya. Lihat, saya sebut ID-nya. Ini ID-nya, ini untuk yang pakai Docker ya. ID-nya itu biasanya depannya sampai 3 angka, sampai 3 digit itu berbeda. Ya. Atau 2 digit sudah beda, 9C, nggak ada temannya kan, nggak ada yang sama di sini 9C. Ya. Kalau 1 digit, kemudian misalnya 2, ini ada 2 beberapa kali, ada 9, cuma 1, oke. Tapi nggak cukup, kita mesti minimal 2. 9C4D, ya. Jadi, biar cepat, kita bisa langsung begini, 9C. Ya, tapi pastikan bahwa 9C itu nggak ada yang sama. 9C pertama, nggak ada. 9C, 60, 0A, 29, 2A, FB, CC. Nggak ada ya, 5B. Nggak ada yang sama dengan 9C. Jadi, ini sudah cukup mewakili kontainer yang kita maksud. Ya, PWeb 201 SRV. 9C, enter. Oke, ya, ini tidak ada error, berarti baik-baik saja. Coba kita cek. Docker, yes. Mana tadi 9C? Ini 9C sudah up 11 detik yang lalu, sudah hidup. Berarti kita sudah bisa pakai nih. Ya, berapa IP address kita ditambah dengan kode portnya 8123.
Ya, jadi sekarang saya buka browser. Oke, saya buka browser. Ya, 192.168.100 berapa? Berapa tadi IP address saya, Docker? Oh, 99.100. Ya, 99 salah. 99.100 port 8123. Oke, ya. Tandanya server saya hidup dan dikasih indeks. Ya, indeks lalu daftar file di dalam direktorinya. Nah, saya ingatkan lagi, ini adalah kebiasaan yang tidak aman. Ya, ini adalah kebiasaan yang tidak aman. Tanpa indeks, dia akan tunjukkan isi direktori, termasuk sub-sub direktorinya. Jadi kalau di dalamnya ada script program misalnya, ya itu akan kelihatan semua. Jadi jangan biarkan servermu dalam keadaan telanjang seperti ini. Bikinkan baju, ya. Lihat bedanya, ya. Paling tidak kita amankan dengan cara ini, ya. Paling tidak, tunggu, ini dua yang mana yang saya tutup? Oh, saya tutup satu aja ya. Saya tutup ini. Oke, bikinkan baju. Maksud saya kita tutupi dia. New file, index.html cukup, ya. Nggak ada script di dalamnya, bahkan tidak ada isinya. Ini kosong aja, nggak apa-apa. Save. Ya, isinya kosong di save, nggak apa-apa. Lihat bedanya. Ini belum ada. Saya refresh ini. Oke. Ya, maka folder saya terlindungi. Ya, direktori tempat saya menyimpan semua dokumen web, semua script web, bahkan semua aset, gambar apa semuanya, itu sekarang tertutupi, terlindungi. Ya, jadi sebaiknya jadikan kebiasaan. Setiap ada folder, bikinkan indeks kosong. Ya, jadi ini tidak kelihatan kan? Dia bukan ngasih daftar file, tapi dia ngasih file indeks yang kosong. Sekarang aman, ya. Mungkin masih bisa orang tebak-tebak nama folder apa semuanya ya, tapi itu ya kita amankan dengan cara lain, ya. Tapi paling pertama adalah jangan biarkan direktorimu terbuka, ya. Kasih pakai baju, minimal baju putih. Ini baju putih, ya. Ini baju putih, indeks HTML kosong, nggak ada isinya. Ya, kalau udah belajar pemrograman JavaScript, kasih redirect, pindah ke halaman lain, bisa. Ya, oke. Jadi tiap foldermu harus amankan seperti itu. Ini indeks HTML, ini yang dibaca. Makanya dia kasih kita baju putih, ya, halaman kosong. Semua folder isi dengan file itu. Ya, misalnya ada folder di sini IMG misalnya ya. Saya bikin folder baru di sini. New folder assets. Biasanya begitu ya. Assets, terus new folder IMG. Ya. Ini ada folder assets, ada folder IMG. Nah, itu kalau orang tebak-tebak, kan lazim itu pakai folder asset, kemudian IMG. Assets. Kan kelihatan isinya. Ya, begitu juga IMG. Kelihatan isinya. Kalau ada file di sini akan kelihatan. Ya, ada foto yang sebenarnya bukan untuk publis, bukan untuk dipublikasi, misalnya itu juga kelihatan logo dan sebagainya, koleksi kita gambar di sini akan kelihatan. Ya, tapi kalau kita amankan dengan cara tadi, saya pakai folder ini saja.
dia di mana ya? C users. Oh, salah. Docker pweb 201. Ini yang mana? Di mana foldernya? Ya, cocok. pweb 201 srv1. pweb 201 srv1. pweb 201. Kok nggak ada? Oh, di luar, di sini, di sini. Di sini. Ini. pweb 201. Ini pweb 201 srv1 ya, HTML. Nah, ini tadi assets yang saya bikin. Ya, ini tadi assets yang saya bikin. Kemudian di dalamnya ada img. Ya, saya copy ini dari HTML tadi. Saya copy index. Ya, saya copy baju putihnya ya, baju putih. Ya, copy, Ctrl C. Saya paste di sini. Oke, kemudian di img lagi saya paste lagi. Paste lagi. Ya. Nah, sekarang sudah aman. Ini saya reload. Lagi-lagi kita dapat layar putih. Aman. Ya. Coba balik ke assets. Aman. Dikasih lihat baju putih. Ya. Tutupi. Jangan dibiarkan terbuka. Oke. Pak, kita nggak tahu filenya. Ya, nanti indeksnya dikasih tahu file pertama yang diakses apa. Ya, dikasih link atau sebagainya. Itu cerita di kelas sebelah, di desain. Oke. Nama program kita apa? Contoh 02 PHP. Jadi saya panggil di sini, namanya contoh 02 PHP. Contoh 02.php. Oke? 0123456789. Benar ya? Ya. Lihat. Selama I kurang dari 0, I dimulai dari I sama dengan 0 dan I kurang dari 10, ya, maka tampilkan I. Ya, Pak, bagaimana? Kenapa dia menyamping 0123456789? Ya, karena kita cuma suruh tampilkan, kita tidak suruh pindah baris. Ya. Bagaimana caranya supaya dia pindah baris? Kira-kira bagaimana caranya supaya dia pindah baris? Jadi 0123-nya itu dari atas ke bawah, bukan ke samping. Halo, ada saran? Bagaimana supaya dia pindah baris? Apa tag HTML? Apa elemen HTML untuk pindah baris? BR. Oke, nulis BR pakai tag ya. Yap, BR. Jadi saya tambahin di sini BR. Ya, nulis BR itu begini. BR. Ah, pakai tag. Apa itu BR? BR itu adalah line break, pindah baris. Nah, perhatikan saya pakai tanda dolar, tanda bintang, tanda titik, dot. Ya, dot ini adalah operator. Operator sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Ya, operator dot itu adalah operator konkatenasi. Apa itu konkatenasi? Operator penggabungan string. Ya, jadi string atau teks, string pertama, string kedua, string ketiga itu digabungkan, disambung-sambung. Ya, contoh
Misalnya angka ini adalah string pakai spasi dot ya i. Oke, saya tulis angka spasi kemudian disambung, ini operator konkatenasi penyambungan string ya. Kemudian i, jadi nanti angka spasi disambung dengan nilai i ya, lalu disambung dengan break line break. Oke, saya save, kemudian saya refresh di sini. Oke, ya, angka 0, angka 1, angka 2, kemudian di belakangnya ada line break. Nggak percaya, kita lihat kodenya. Nah, ini dia. Bisa dilihat? Ya, angka 0 BR, angka 1 BR, angka 2 BR, angka 3 BR. Ya, ya ini di sininya nggak cantik, tapi kan nggak penting. Yang penting di sininya cantik, rapi. Oke? Ya, bisa nggak di sini dibikin cantik? Bisa. Kita pakai ini. BR backslash n. Nah, ini adalah spesial karakter. N itu adalah CR13. Ya, carriage return, pindah baris. Ya, slash n. Backslash n. Lihat hasilnya. Saya save ini. Hasilnya, kalau di sini tidak kelihatan karena efeknya kan sama aja. Ya, angka 0 BR, angka 1 BR, tapi di sini beda. Kalau saya reload ini. Nah, oke. Sudah kelihatan kan sesuai pesanan. Angka 1 BR, angka 2 BR, angka 3 BR. Ya, ini perulangan. Ya. Kenapa kita butuh perulangan? Ya, kenapa kita butuh perulangan? Satu, memang harus diulang-ulang. Dua, diulangnya berapa kali? Barangkali kalau cuma 3, oke, diketik sendiri bisa. Tapi bagaimana kalau 100? Ya. Bagaimana kalau 100? Atau bagaimana kalau 1000? Ya, ketika perulangannya banyak, maka loop atau perulangan akan kita butuhkan. Saya save ini, kemudian saya reload. Dia akan menghitung sampai 1000 tanpa capek. Ada yang mau menghitung sampai 1000? Hitung sendiri nih. Oke? Kok perulangan duluan? Harusnya kan harusnya pencabangan. Ya. Oke? Angka 0, angka 1. Ya. Nah, saya mau bikin begini, bisa. Ya. Sekalian kita kenalan dengan pencabangan. Ya, ini perulangan, harusnya pencabangan dulu. Ya, sudah. Saya bikin begini. Saya buat begini. Jika ini pencabangan, ya, jika i, ya, nah, persen itu operator, ya, persen itu operator. Ya, tunggu, PHP pakai mod atau sebentar, kita cari aja php.net. Ya, lupa dia statementnya mod atau persen ya. Kalau tidak salah persennya 2. Operator modulo. Modulo
operator. Kita langsung operator. Loh, ada. Jadi ingat, nggak usah hafal ya, kita bisa cari. Mana search-nya? Oh, ada. PHP operators. Oke. Dia masuk di arithmetic. Masuk di arithmetic. Ya, modulo persen. Ya, persen. Ini yang saya cari. Penulisannya persen. Apa itu modulo? Ada yang tahu apa itu modulo? Oke, Jervin, sisa pembagian. Nah, lihat. Saya kasih gini supaya jelas. Kira-kira ini efek apa sih yang saya mau bikin? Ya, ini yang saya maksud. Tadi saya jelaskan jika, maka, ya, jika I modulo 2 sama dengan 0, artinya sisa pembagiannya 0, atau habis dibagi 2, ya, maka sebenarnya bisa begini. Bisa begini. Ya, sebenarnya bisa begini, sama. Ya, tapi karena dia di dalam statementnya cuma satu garis, lalu tidak pakai else, karena else-nya adalah lanjutkan ke bawah, ya, maka ini bisa kita tuliskan begini. Ini sama penulisannya, ya, ini sama, tapi ini jauh lebih simpel kan, satu baris saja, ya, tanpa tanda blok. Toh tidak ada else-nya dan hanya satu baris. Tapi kalau dia lebih dari satu baris, maka harus pakai tanda blok, ya, pakai pembuka dan penutup. Oke, kira-kira menurut Anda ini efeknya apa? Ya, ini sekalian kita belajar perulangan dan seleksi. Jika sisa pembagian dari 2 itu 0, ayo, ini sama di atas ya, sama dengan di sini, apa sih efeknya? Elemen HTML ini artinya apa? Tag B itu apa sih?
Bold, oke, Jarvin. Nah, kira-kira saya mau bikin apa nih? Bold, cetak tebal, ya. Jika I modulo 2 itu hasilnya 0, atau sisa pembagian I dengan 2 menghasilkan 0, maka tulis ini. Kira-kira mau ngapain ya? Oke, kalau angkanya genap, hasil tulisannya bold. Sisa pembagian dengan 2 sama dengan 0, atau habis dibagi 2, itu adalah bilangan genap. Jadi kalau dia genap, maka tambahkan bold. Apakah ini bekerja? Betul, Evelyn? Kira-kira apakah ini bekerja? Diamati dulu. Kita tes. Tes. Oke. Jangan sampai 1000, nih. Banyak sekali. 50 mau dulu. Oke, supaya tidak terlalu panjang. Oke. Saya save ini. Kenapa tidak Beatrice? Tidak jalan ya Beatrice? Menurut Beatrice kira-kira apa yang bikin tidak jalan? Harusnya bold. Oh ya? Masa sih? Natasha bilang harus bold. Enggak. Ya, B saja. Ya. Nah, kalau misalnya salah tulis tag begini, misalnya ya, kalau katakanlah tagnya salah tulis, itu program ini jalan apa enggak? Kalaupun dia jalan, nanti efeknya aja yang nggak kelihatan. Kan? Gitu. Nah, sekarang saya tanya, apakah kira-kira program ini jalan? Beatrice bilang tidak, tapi alasannya kenapa Beatrice? Terus masalahnya, kalau yang di atas sama yang di bawah sama, kalau di atas dengan di bawah sama, kenapa? Ada masalah? Tidak bisa diseleksi. Oke, sebentar kita analisa ya. Saya coba jalankan dulu. Sudah save belum nih? Sudah. Saya jalankan ya, Beatrice ya. Kita lihat. Cereng. It works. Berhasil ya? Ya, 0 is ganjil. Genap. 1 is ganjil. 2 genap. 3 ganjil. 4 genap. 5 ganjil. 6 genap. Ya. Nah, sekarang coba Beatrice bilang yang ini sama ini ya, ininya sama. Kalau gitu Beatrice, ini saya matikan ya. Kira-kira efeknya bagaimana? Ayo. Ya, kira-kira kalau saya matikan ini akan lebih baik atau bagaimana? Tidak bold. Evelyn bilang tidak apa? Atau ada yang bisa jelasin kira-kira efeknya seperti apa? Tidak bold. Yakin tidak bold? Jervin, Evelyn bilang tidak bold. Yakin tidak bold? Ya, tag penutup bold tidak ada. Jadi, karena tidak ada closing tag-nya, benar. Ya. Nah, Beatrice, yang bawah ini untuk closing tag-nya. Tapi sekarang kata Beatrice, oke, Beatrice nggak bilang hilangkan, tapi saya mau iseng, coba dihilangkan. Kira-kira efeknya apa?
tanpa penutup. Ya, sudah dibilang sama Jervin dan Evelyn bahwa penutup boldnya nggak ada. Apakah dia tidak akan bold? Apakah dia tidak akan bold? Tanda slash ini tandanya dia di komen ya, jadi dia tidak akan dieksekusi. Slash. Oke, nah kata Beatrice bold semua kayaknya wak. Saya belum save. Save. Yap, bold semua. Kenapa? Karena satu kali bold terus tidak pernah ditutup. Jadi di depan sini ada tanda bold ya. Kalau saya lihat kodenya, saya reload ini. Ya, semuanya ada B di depan, ada tanda bold di depan, tapi tidak pernah di /B. Ya. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan eksperimen ini Beatrice jelas kenapa ini sama dengan ini. Hah? Gitu ya Beatrice ya? Ini sama ya? Ya, ini sama. Dia harus sama karena dia harus mengontrol apakah nilai I itu habis dibagi 2. Kalau habis dibagi 2, tambahkan bold di depan. Ya. Kalau habis dibagi 2, tambahkan penutup boldnya. Ya, closing tag-nya. Jadi memang harus 2. Kalau ini hilang, berarti tidak di closing. Ya, boldnya ya bold semua jadinya. Oke? Ya. Nah, perhatikan juga cara penulisan. Kita bisa tulis begini, kita bisa tulis begini syaratnya, hanya 1 baris dan tidak ada else. Ya, hanya 1 baris dan tidak ada else. Oke? Ada satu penulisan lagi, tapi kalau saya kasih contoh sekarang nanti Anda bingung. Oke, saya kira untuk teorinya ini sebentar di praktikum itu kasusnya lebih kompleks. Ya, ada perulangan, ada pencabangan. Ya, ada selection, ada perulangan. Kita break kira-kira, 57, astaga udah lewat. Kita break 3 menitan lah ya. Mau ke toilet, mau minum, mau apa, silahkan. Kita kembali jam 10. Oke? Ya, jangan lupa download modul praktikum 2 di Classroom. Oke? Kita break dulu.